Shalom adik-adik. Sekarang kita mau membuat aktivitas origami. Origaminya nggak sembarangan loh. Kita mau membuat ulat dan kupu-kupu. Kenapa bikinnya ulat dan kupu-kupu ya? Kita mulai dulu aja deh. Pertama-tama, Kakak Audi punya kertas lipat yang warnanya polos tapi agak mengkilat. Kita mau membuat ulat. Nah, kalau cara bikin ulat gampang. Kita lipat kertasnya sampai membentuk segitiga seperti ini. Mudah loh adik-adik kalau bikin ulat. Kalau sudah, kita lipat lagi si segitiga ini dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Kiri sebelah sini dari mata adik-adik. Ini sebelah kanan. Kita lipat ya. Tapi kita cuma butuh titik tengah yang di bawah. Jadi nggak perlu diterusin ke atas jari kita. Cuma begini terus buka lagi. Jadi ada titik tengahnya. Hore, aku punya titik. Nah, sekarang ujungnya atas segitiga ini kita lipat segitiganya sampai ujung atasnya ketemu di titik yang tengah bawah tadi. Begini teman-teman. Jadi posisi pegangnya tetap seperti ini ya. Jadi deh, belum, masih jauh. Sekarang kalau sudah, garis yang ada di atas kita pertemukan sama garis yang di bawah. Kita lipat dua lagi seperti ini. Ingat ya, harus rapi ya. Jadi jangan miring. Antara garis yang bawah dengan garis yang atas harus bertemunya sama rata. Tidak boleh miring. Garisnya tidak boleh miring. Sekarang kita buka lagi. Buka semuanya. Nah, kalau dari buka semuanya, jadi ada garis-garis banyak banget. Sekarang kita buat lipatan seperti mau membuat kipas. Tahu kan cara bikin kipas? Lipatnya dibolak-balik. Nah, lipatan pertamanya tetap yang tadi tengah-tengah, tetap segitiga. Tapi sekarang yang sayap kertas yang sini sama yang sini, kita lipatnya bolak-balik. Lipatnya bolak-balik, nang ning nong, nang ning nong. Kita lipat bolak-balik. Nah, lipatnya bolak-balik ya teman-teman ya. Kita lipatnya bolak-balik. Nah, jadi kalau udah, yang sini juga dilipat lagi, jadi bolak-balik kan. Kalau sudah, yang ini juga teman-teman. Jadi nanti hasil yang didapat adalah tinggal bolak-baliknya ngikutin lipatan yang tadi kita buat pertama-tama ya. Nah, sekarang sudah deh jadi seperti ini. Kalau sudah jadi seperti ini, tinggal sekarang bagian belakangnya ini, anggapnya ini belakang, ini depan, salah satu aja deh. Ini bisa jadi depan, bisa jadi belakang, ini jadi belakang bisa, jadi depan bisa. Kita lipat sedikit. Ceritanya ini ekornya ulat ceritanya ya. Nah, kalau mau rapi tinggal kita lem si kertasnya ini, lipatan-lipatannya. Kalau sudah, tinggal kita kasih mata di salah satu ujungnya. Kalau ini jadi belakangnya, ini berarti jadi kepalanya. Nah, nanti hasilnya seperti yang ini. Kakak sudah punya seperti yang ini teman-teman. Gitu ya, gampang banget. Sekarang yang perlu teman-teman atau adik-adik perhatikan adalah cara membuat kupu-kupu. Nah, Kakak Audi anaknya pakai kertas yang bergambar sekarang. Tapi biar kamu nggak bingung, baliknya tetap warna putih. Jadi kita pegangnya sekarang yang warna putihnya menghadapnya ke muka kita ya, ke muka kamu ya. Jadi yang kelihatan ke depan itu yang bergambar. Sekarang gimana caranya? Melipatnya sama, segitiga lagi, segitiga lagi, segitiga lagi, segitiga lagi. Nah, ini segitiga lagi ya teman-teman ya. Kalau udah, jangan lupa disetrika biar lipatannya nggak
kemana-mana, jadi ada lipatan yang permanen. Buka lagi deh kalau udah. Kalau sudah kita putar begini, bikin segitiga lagi, segitiga lagi, segitiga lagi. Nah, kalau sudah kita bikin segitiga teman-teman, terus gimana Kak? Iya, kalau sudah bikin segitiga, kita buka lagi sekarang. Buka-buka terus. Nah, sekarang kita balik kertasnya. Yang putih menghadap ke depan, yang bergambar atau yang berwarna menghadap ke muka kita. Sekarang megangnya begini. Kalau sudah begini, kita lipat dua. Lipat dua. Udah. Kalau sudah gimana? Setrika lagi bro. Kalau sudah gitu buka lagi, kita putar lagi begini. Kalau sudah kita lipat lagi teman-teman. Kalau sudah kita lipat lagi, lipat dua lagi seperti tadi. Kalau sudah jangan lupa disetrika lagi supaya hasilnya jadi rapi. Kalau sudah hasilnya rapi, sudah disetrika gimana? Lagi-lagi buka lagi teman-teman. Buka tutup aja. Maaf ya, kakak keseringan lewat jalan tol yang dibuka tutup itu loh, karena lagi mudik lebaran kan macet tuh. Nah kalau udah jadi bentuknya kayak gini nih, jadi kayak tenda. Nah kalau sudah kayak tenda begini, nah tinggal kita ikutin si lipatannya ini. Yang ini masuk ke sini ke dalam, yang bawah juga masuk ke dalam. Jadi seperti ini teman-teman. Nah kalau sudah jadi seperti ini, jadi ada segitiga baru. Tapi kalau dilihat dari baliknya jadi seperti ini ya, seperti ini ya teman-teman. Nah kalau sudah, sekarang pegang posisi segitiganya terbalik. Sama-sama katakan terbalik. Kalau sudah terbalik. Nah sekarang perhatikan segitiga yang terbaliknya ujungnya jadi ada di bawah. Sekarang kita lipat segitiganya, lipat dua, tapi supaya ujung yang bawah ketemu ke titik tengah yang ada di atas ini. Kita lipat lagi teman-teman. Lipat lagi, segitiga, lipat lagi. Kalau sudah lipat lagi, gimana caranya sekarang? Nah, sekarang teman-teman perhatikan ya, ini kan ada garis tengah ya, bekas kita lipatan yang tadi pertama-tama itu. Biar lebih kelihatan lagi garis tengahnya, kita lipat lagi deh dari kiri ke kanan. Terus kita setrika lagi nih, kita setrika lagi pakai telunjuk dan jempol. Telunjuk jempol, kita setrika. Nah, kalau sudah kita buka. Nah, udah makin jelas lagi kan garis tengahnya kan. Jadi di bagian garis tengah ini bawahnya ada titiknya lagi, kita sebut titik tengah. Kalau sudah kita sebut titik tengah, sekarang kita mau lipat miring yang bagian ini, kiri bawah sama bagian kanan bawah. Mau lipat miring tapi ujungnya lipatan itu harus dua-duanya ketemu di titik tengah ini. Jadi kayak gini ya teman-teman, kakak Udi usahakan megangnya tetap posisi ini yang menghadap ke kamu. Tapi kalau kamu bikinnya nanti menghadapnya jadi begini, yang nggak ada lipatannya ya. Tapi karena kakak Udi mengajarkan ke kamu, jadi kakak Udi pegangnya seperti ini. Nah sekarang kita lipat segitiga seperti tadi, tapi ujungnya kiri dan kanan harus ketemu di titik tengah yang tadi. Kita lipat. Lipatnya sampai sebanyak apa kak? Jangan sampai atas begini ya. Jangan sampai atasnya lancip begini. Ini salah. Tapi kita sisakan garis miring yang kiri dan kanan ini, kita sisakan setengahnya, separohnya kita sisakan. Jadi kira-kiranya seperti ini. Tuh, jadi kira-kiranya nih garis yang ini sama garis yang ini jadi sama panjangnya. Yang sebelah kanan juga kita lipatnya sama teman-teman, seperti yang sebelah kiri tadi. Jadi begitu ya teman-teman ya. Kalau sudah,
posisinya jadi, bentuknya jadi, hasilnya jadi seperti ini. Sekarang kita cek lagi ya. Kita usahakan garis yang ini panjangnya sama dengan garis yang ini. Ngerti ya teman-teman ya? Nah, kalau sudah, lagi-lagi kita buka lagi. Ya, Kak Audi kok dibuka lagi sih? Nah, kalau sudah dibuka, ini bagian yang agak sulitnya. Sekarang teman-teman lihat. Ini tadi kan bagian yang depan ini kan ada jadi 2 lapis ya. Nih, kalau kita buka di sininya tuh ada dalamnya. Nah, tuh jadi terbuka seperti ini, seperti membuka kantong. Nah, bagian yang ini kita buka, tapi bekas lipatan yang tadi segitiga miring itu kita lipat lagi, tapi cuma yang dalam. Nih, yang dalam ini nih. Jadi ya sebelah ininya yang luar tadi tidak ikut dilipat. Jadi kita lipat ke dalam persis seperti yang sebelumnya kita lipat, cuma bedanya cuma yang bagian dalam, yang tadi luarnya tidak ikut dilipat teman-teman. Nah, jadi hasilnya nanti seperti ini. Jadi yang bagian depan ini lebih kecil daripada yang bagian belakang. Terus yang sebelah kanannya gimana Kak Audi? Ya sama, kita buka juga di sininya. Kalau sudah kita buka di sini, tuh kita masukinnya, kita lipatnya cuma yang belakangnya, tuh ya, perhatikan ya, cuma yang belakangnya. Dan melipatnya tidak perlu susah-susah karena tadi kan ada bekasnya ya, bekas lipatan yang sebelumnya. Tuh, lagi-lagi jadi yang sebelah depan lebih kecil daripada yang belakangnya. Nanti ya teman-teman ya. Kalau sudah, sekarang kita masih posisi pegangnya seperti ini. Kalau kamu berarti pegangnya begini. Karena Kakak Audi mengajarkan kamu pegangnya seperti ini. Sekarang dua-duanya ini, bagian yang kertas depan, kiri, dan kanan, kita lipat ketemu di tengah-tengah. Lipat ke bawah ketemu di tengah-tengah. Lipatnya ngikutin garis miring yang segitiga tengah di depan ini. Gitu ya, sampai sebisa-bisanya si bagian yang tadinya di atas ini, kiri dan kanan, ketemunya di tengah-tengah lumayan agak rapet. Kalau nggak bisa rapet banget ya nggak apa-apa deh, kayak gini lah kira-kira. Gitu ya teman-teman ya. Kalau sudah, sekarang kita lipat lagi si kiri dan kanan ini ke tengah-tengah. Tapi sekarang cara ngelipatnya bukan karena Kakak Audi pegang posisinya begini, yang ada lipatan-lipatannya menghadapnya ke kamu. Jadi Kakak Audi sekarang melipatnya balik ke belakang. Gitu ya, pokoknya lipat 2 dari kiri ke kanan. Jadi kalau kamu pegangnya begini, berarti kamu melipatnya ke depan. Ya, kalau Kakak Audi sekarang posisi mengajarkan ke kamu, jadi lipatnya ke belakang. Kalau sudah, jadi seperti ini teman-teman. Kakak Audi pegangnya sebelah sini ya, biar kelihatan jelas. Tuh, seperti ini jadinya. Kita masih posisi pegangnya kayak gini ya. Nah, kalau sudah, Kakak Audi pakai bantuan pulpen kira-kira dari titik tengah-tengah ini, ujung bawah sini, kita lipat sedikit miring sampai di bagian atasnya ini, kira-kira aja lebarnya setengah senti. Jadi nih ya, kira-kira di sini setengah senti, kita lipat miring sampai ketemunya di titik sini teman-teman. Tapi ngelipat miringnya bukannya lipat langsung begini, bukan, tapi lipatnya seperti mau bikin kapal-kapalan, seperti mau bikin pesawat kertas. Jadi kita lipat dulu nih biar gampang. Kakak Audi contoh ini yang belakangnya dulu ya. Begini ceritanya teman-teman. Dilipat lagi agak miring dikit aja. Sekarang tinggal yang kertas sebelah kanan. Kalau sudah hasilnya jadi kayak gini, kalau bagian atasnya kita pegangnya rata, lurus, bagian bawahnya lurus, jadi ininya miring teman-teman, adik-adik ya. Kalau sudah, jadi deh, tinggal kita buka begini.
kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Nah, adik-adik kalau mau kertasnya bergambar, Kak Audi susah cari kertas origami yang bergambar, mesti ke Gramedia kan, gak boleh pergi-pergi lagi pandemi. Gampang, bisa pakai kertas biasa tapi digambar-gambarin, bisa pakai kertas kado bekas, asal jangan pakai baju batiknya. Mana kamu gunting? Tidak boleh. Nah teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman gampang kan? Nah Kakak Audi sudah punya contohnya, ada yang begini kupu-kupunya. Dan kalau mau rapi, bagian yang ini nih bisa dilem. Atau kalau di rumah kebetulan kamu punya itu loh Kak, benang yang ada ujungnya ya suka buat putiknya bunga-bungaan, bisa juga dipasang jadi tanduknya, jadi antenanya kupu-kupu. Terus kalau mau rapi lagi, bagian ininya nih dilem. Terus udah gitu ditempel ya di tembok rumah. Nah kalau udah gitu kita bandingin deh, kalau sama ulat bandingnya sama kupu-kupu, lebih keren yang mana ya? Ya lebih keren kupu-kupu lah. Kupu-kupu itu cantik. Yang namanya ulat itu kan kadang-kadang belum kelihatan juga, kalau ada di dekat kita sudah mulai kok kayak gatal-gatal ya. Kenapa ya? Ada ulat teman-teman. Nah gitu teman-teman. Jadi itulah teman-teman, yang namanya ulat itu menjijikkan, tidak ada gunanya. Ya kalaupun ada gunanya dikit banget. Itu pun ulatnya harus diubah dulu. Misalnya ulat sutra menjijikkan, tapi harus diubah dulu jadi bagus. Tapi kalau yang namanya kupu-kupu, sampai sudah mati pun ada yang mengawetkan kupu-kupu buat dijadikan hiasan. Terus kupu-kupu juga membantu yang namanya bunga supaya bisa saling bertumbuh sampai bunganya bisa menghasilkan buah. Kalau bunganya bunga pohon buah, berarti kupu-kupu itu berguna. Jadi kalau kamu sudah diubahkan oleh Tuhan Yesus Kristus dengan cara dosanya dihapus lewat Tuhan Yesus mati di kayu salib, kamu adalah ciptaan baru. Ingat kan ayat hafalan waktu ibadah Paskah online waktu itu, 2 Korintus 5 ayat 17. Kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi kalau kita sudah ciptaan baru, kita pasti berguna seperti kupu-kupu, bukan seperti ulat yang menjijikkan. Nah teman-teman, bisa juga ulatnya itu kupu-kupunya maksud kakak pintar. Terima kasih ya udah diingetin, salah ngomong. Jadi teman-teman, kupu-kupunya bisa juga ditempel di kertas yang kita mau tuliskan. Ini loh ceritanya kartu nama aku. Kamu tuliskan nama, bisa dipasangin foto, bisa dipasangin tulisan. Misalkan hobinya kayak Kakak Audi, hobinya menyanyi dan menggambar sama origami. Terus cita-citanya jadi ahli jiwa, psikolog. Nah kalau sudah ditempelin foto deh. Kalau kamu punya foto yang kecil aja, bisa ditempel di tembok kamar, bisa buat ditunjukin ke teman. Gue punya kartu nama sekarang gitu. Terus di sayapnya kupu-kupu, kalau warnanya nggak terlalu gelap, bisa kamu tuliskan ayat yang paling kamu suka dari Alkitab, misalnya ayat ini. Nah gitu teman-teman ya. Jadi silahkan dicoba. Kalau sudah, bisa kasih tahu ke Ibu Rahel atau kakak-kakak atau ibu-ibu bapak-bapak yang lain yang ada di PA. Kamu tunjukkan bukan cuma hasil kupu-kupu buatan kamu, tapi juga hasil bahwa kamu sudah berubah. Karena diubahkan Tuhan Yesus, bukan lagi seperti ulat yang menjijikkan, bukan lagi kamu yang dosanya banyak sampai menjijikkan karena hatinya hitam, tapi jadi kamu yang berguna, kamu yang sudah diubahkan Tuhan Yesus dan jadi berkat buat orang lain. Dan Kakak Audi tetap pesan-pesan. Nama Kakak Audi tulisannya A-U-D-I-E. Nama pendeknya Audi, nama panjangnya Audi. Tapi nama Audi jangan diingat-ingat, karena nama Audi tidak bisa menolong waktu sedih, tidak bisa menyembuhkan waktu sakit, dan tidak bisa menghapus dosa. Yang bisa melakukan semua itu cuma nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan ingat-ingat nama Kakak Audi ya. Jadi gimana? Udah bisa membuatnya? Tinggal diulang lagi aja nanti YouTube-nya ya, dimundurin. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi kapan-kapan bersama Kakak Audi. God bless you.